marilah kalau ada pemilihan jangan pernah membawa isu-isu agama, instrumen apapun yang itu memancing isu-isu yang Mas Adi, kemudian supaya jelas, yang ngutip siapa? Dulu Pak Ahok di Kepulauan Seribu, kemudian memancing reaksi. Tapi menurut saya reaksinya juga berlebihan. Tidak harus mengkafir-kafirkan orang lain, tidak harus misalnya mengharamkan untuk mensolanasi jenazahnya. Bagi saya cukup, kan dulu ada begitu. Jenazah pendukung Ahok kan dulu ada spanduk dan baliho, haram hukumnya mau dikuburkan. Dulu kan ada kampanye, artinya itu semacam intimidasi politik. Jadi nanti pendukung Ahok karena dulu dianggap menista agama, maka jenazahnya tidak akan disolatkan. Kan begitu ceritanya, biar ini kita clear semua. Bagi saya ini biar islah Bang, sorry. karena terus-terusan Kan terfaksionalisasi nggak produktif. pendukung Ahok juga banyak yang agamanya Islam, ya solatkan aja. Kan gak ada masalah juga sebetulnya. Ya betul. Jadi bukan politisasi agama sebetulnya ini. Intinya ini bagi aja saya keinginan pihak-pihak aja. Bagi saya ini yang saya bilang pembelajaran. Narasi yang ini saya bilang berkepanjangan, tidak produktif. Sebenarnya itu juga tidak terlampau ada gunanya bagi kita. Ya, makanya kita sudahi dan ini menjadi ajang momentum bahwa di 2024 nanti mayo kita bersalaman. Apa sih yang diperbutkan dalam politik? Toh ujung-ujungnya kekuasaan. Mari belajar banyak dari Prabowo dan Jokowi. Kalah pun menikmati kekuasaan gitu loh Pak. Ini kita berkelahi gitu ya. Nggak karu-karuan, nggak dapat apa-apa, capek. Kasihan yang berkelahi. Banyak angka perceraian gara-gara beda dukungan politik. Banyak kuburan yang digongkar gara-gara beda mazhab politik. Nah sementara yang kita bela mati-matian menikmati indahnya kekuasaan. Nah itu yang saya selalu ingin mengatakan. Politik itu soal ya untung dan rugi, kalah dan menang. Udah selesai, tidak perlu bicara yang lain. Terkait dengan penggusuran, oke, penggusuran secara paksa. Secara simbolik misalnya kampung akuarium kemarin dibangun kembali oleh Anies. Semua orang tepuk tangan. Tapi catatan LBH Jakarta Bang, kita tidak bisa menutup mata. 2019, 2020, Anies juga banyak penggusuran. Ya, demi kota administrasi dan tertib dan indah di Jakarta. Jakarta Selatan misalnya ada 20 titik yang digusur. Jakarta Pusat ada 22 titik. Jakarta Timur ada 12, Jakarta Barat ada 10. Itu fix dan firm. Makanya ketika Anies 3 tahun masa jabatan politiknya dikritik oleh teman-teman LBH karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya. Dan itu terrecord sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah. Coba Ini, dijelaskan juga ini Bang Karni. Itu yang digusurnya saya sebut, itu kenapa? Itu variabel-variabel ya kan? yang menurut saya kenapa. Kalau Anies, digusurnya dikarenakan dia menempati lahan yang harusnya milik publik, kemudian ini jangan dipolitisasi bahwa ini penggusuran. Gitu, harus jelas juga tapaknya itu punya siapa gitu. Apakah dia di sempadan sungai? Ataukah dia menempati tanah negara yang harusnya menjadi milik publik? Menurut Abang sebagai orang dalam apa itu alasan digusur? Saya bukan orang dalam mana saya? Yang orang dalam sebelah tuh. Jadi sama-sama nggak tahu. Jadi nggak perlu dijawab makanya, karena dia nggak tahu juga. Lanjut. Bukan masalah nggak tahu. Kalau kita ingin kemudian mencerdaskan masyarakat Jakarta dengan memberikan masukan pada hari ini, maka harus jelas kenapa dia direlokasi. Apakah karena itu tanah dia? Tidak mungkin kalau dia bersertifikat di situ kemudian direlokasi. Bang Bestari punya datanya enggak? Kalau punya datanya bantah aja. Kalau nggak punya data tidak ya. akan mungkin tanah siapapun termasuk rumah Pak Teddy digusur. Kalau Anda punya sertifikatnya. Konteksnya bukan itu. Ya, itu harus disampaikan dulu. Ketika Seharusnya Anda menyampaikannya adalah bahwa tanah ini harus diambil oleh negara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan publik karena ini tanah bukan milik mereka. Harus ada kata-kata seperti itu baru fair. Kalau tidak, ini hoax. Saya kira itu. Nah, coba silakan beliau sampaikan. Bahwa data yang disampaikan ini moderatornya Anda, Bang Karni, jadi bukan Bung Teddy. Bukan, Bung Teddy nanti dengan Bung Geis lagi. Enggak juga dong. Lanjut lagi. Jangan Bung Geis BSI lagi. saja. Kalau memang data-data yang disampaikan oleh aktivis lingkungan dan aktivis hukum ini dianggap hoax dan fitnah, mestinya ada bantahan sejak awal Bang. Saya Dan tidak itu yang mengatakan sebenarnya LBH hoax atau apa. Yang membawa hari ini ke forum ini adalah Anda. Oh iya, Saya ini tanyakan. Apakah Ini lapak kutip datanya. tanahnya itu turut dijelaskan milik siapa? Karena tidak mungkin rumah kita digusur kalau kita kemudian surat dan administrasinya lengkap.
Sampaikan itu secara benar supaya masyarakat mendapat pencerahan. Itu saja saya kira. Maka penelitian yang seperti ini harus berulang kali diuji. Saya kira itu. Ya ini problemnya, bertanya pun juga harus pakai data Bang. Ya makanya tunjukkan Sekarang juga datanya gini, apa. Ini data hotel terbuka ini, ya. Ini hotel data ini terbuka. boleh nggak digusur? Bentar dulu, ini Nggak, data terbuka hotel ini ya. boleh nggak digusur? Nggak boleh, Dan karena saya surat-suratnya cross-check lengkap. berulang-ulang. Saya Tidak cross-check mungkin. berulang-ulang ini datanya. Gitu. Makanya saya Ya. bilang, Mas. Maka ketika ada dirampas tanah itu perbuatan pidana. Makanya saya bilang, Gitu Mas. loh. Konteks yang dibicarakan tuh berbeda dengan yang saya Mas sampaikan. Jadi Lanjut aja. Saya mau lanjut itu Nggak, ya nggak. Bang. Karena dia tidak mau sama terjebak sekali pada tidak memiliki data. diskusi-diskusi yang Udah, lanjut. Ini sebenarnya perlu terlampau. disampaikan secara benar. Kalau memang tanah yang dimiliki oleh orang per orang secara sah dan legal sesuai aturan Gimana Bang, ketentuan saya mau perundangan menyampaikan berlaku. secara baik, sah dan benar belum selesai dipotong. Anda sudah mengatakan tadi bahwa terjadi penggusuran ini itu. Oh, iya, Tapi itu disebutkan datanya. di atas tanah siapa? Itu kan disebutkan Ya. datanya. Ya, Saya udah belum jelas. titik, ini baru Udah koma. jelas. Supaya tidak terjadi kebohongan publik. Iya. Artinya apa? Ini kan yang jelas data terbuka. Ya, bisa diomongkan besok. Gugat itu LBH-nya. Pinta Anda kan ngomong datanya. hari ini di sini, ya saya ngomong di sini. Gitu loh. Lah saya kan Bisa saja itu menjadi bahan meneliti dan saya melihat untuk kemudian fakta-fakta yang melakukan muncul. advokasi. Boleh. Gitu loh. Itu melihat data-data faktual yang Ya udah, muncul. biar Dan dia ini selesai. lama loh. Ini data Biar dia 2019, selesaikan. data tahun 2020, data 2019 nggak ada yang bantah kok. Kok tidak ada yang nanya kritis-kritis begini? Kan saya kan menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya diskusi dan saya teliti. Ya udah. Kenapa kalau Anda ini saya yang baju. menyampaikan, kenapa tiba-tiba diprotes? Kan begitu Pak. Enggak Tanya, masalah sih sebenarnya. apakah Kenapa nggak dari dulu? datanya valid? Kenapa nggak dari dulu? itu Memang dia disampaikan? digusur. Jadi, saya Digusur ngomong, itu Mas Anda Novel harus itu sampaikan bahwa sebetulnya ini adalah- tanahnya milik siapa. Itu Itu yang aja. saya mau stop di situ. Ini adalah variabel-variabel. Kalau cuma kenapa disampaikan kemudian itu motor banyak- saya ditangkap polisi, orang motornya mungkin bodong. Itu. Tapi sampaikanlah bodongnya jadi itu. mau stopnya terlepas dari apapun yang terjadi saat ini, Formula E selesai. Sekalipun masih banyak footnote-nya. Pak Anies kemarin bersaksi di KPK. Tapi minimal ada klaim politik bahwa Pak Anies itu bukan hanya gubernur yang dianggap sebagai gubernur kata-kata selama ini. Yang sering kritis disampaikan oleh teman-teman PSI dan teman-teman PDIP. Kemudian juga ada Jakarta International Stadium. Itu adalah klaim yang cukup luar biasa. Ada proyek mercusuar yang Anies bisa tunjukkan ke berbagai orang. Dia sudah melakukan sesuatu yang fenomenal dan spektakuler. Kita juga tidak bisa menutup mata. Tamrin Sudirman itu bersolek dengan indah Bang. Indah sekali trotoarnya, jalannya juga bagus lah. Bahkan banyak yang membanding-bandingkan jauh lebih bagus ketimbang Singapura. Itu kita tidak bisa menutup mata. Termasuk misalnya soal penataan Condet ya, Taman Condet yang belakangan viral juga itu luar biasa. Tapi yang kemudian menjadi ramai adalah karena ada instrumen variabel ya, variabel dan unsur-unsur yang dulu dianggap menjadi ruh penting soal bagaimana perubahan Jakarta itu tidak tuntas sama Pak Anies. Misalnya soal bagaimana menuntaskan banjir ya. Ketika misalnya ada rencana 6 juta titik, kenapa yang terrealisasi cuma 5? 2 juta maksud saya, kenapa yang terrealisasi cuma 5? Berarti ada deadlock dengan teman-teman DPRD. Diprotes oleh PAN misalnya, diprotes oleh Demokrat biar tidak lanjut. Ini kan juga persoalan yang dianggap gagal. Bagaimana Pak Anies yang tidak punya partai, tidak punya jalur tol untuk mengkomunikasikan hal ini dengan baik ke partai. Ini yang saya sebut bahwa dalam berbagai kesempatan saya secara terbuka mengatakan kalau dihitung rata-rata ya Pak Anies ini ya tidak baik dan tidak buruk. Kalau dikasih angkanya Bang Karni, ya angkanya 7 lah. Ya, angkanya 7. Kalau dalam logikanya dosen, 7 itu B+. Kalau Mas Willy ngasih 6 dan 7 itu B-. Nah tapi kalau 78 itu nilainya adalah B+. B-nya tebal. Tapi 89 itu A-. Mendekati sempurna. 9-10. Ah itu milik Tuhan kayaknya. Sudah 100% janji politiknya dipenuhi. Baik.